Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Awal kalam, marilah kita panjatkan segenap rasa puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kekuatan iman dan kekuatan badan sehingga kita bisa hadir di masjid rumah Allah yang mulia ini. Bersyukur adalah satu hal yang bisa membuat kita bahagia, yang bisa membuat hati tenang dan tentram adalah bersyukur. Ada orang yang sehat tapi dia tidak bersyukur, merasa kurang, ada yang kurang padahal dia sudah dapat yang sehat. Ada pula orang yang kaya tapi dia tetap juga merasa kurang, tandanya orang kaya yang tidak bersyukur. Ada orang yang sudah punya rumah yang megah, kendaraan yang mewah, tapi dia tetap saja merasa kurang. Itulah orang yang tidak bersyukur. Selalu merasa kurang, selalu merasa kurang. Itulah penyebab kita tidak bahagia, karena kita tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur, hidupnya akan sempit sampai si duit ke tarasuk, kandungnya tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur, hidupnya tidak berkah. Semacam apapun nikmat Allah yang dia terima tidak berkah. Sebab apa? Dia tidak bersyukur, tidak dia isi dengan kebaikan, makanya tidak berkah, makanya hidup terasa tidak menyenangkan. Orang mencari awak, asanang awak, tapi ditanya orang, ayo nak asanang apa ikut deh banyak penyakit nak hidup. Awak tidak bersyukur, seolah-olah awak sendiri yang mendapat sakit dan orang yang tidak bersyukur. Mari kita menjadi orang yang bersyukur agar kita menjadi orang yang bahagia. Mari gunakan nikmat Allah itu untuk segala sesuatu yang bernilai ibadah, pahala di sisi Allah. Itu makanya kita baru bisa bahagia. Salawat beserta salam kita kirimkan pada arwah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam satu riwayat diceritakan ada seorang ibu yang salehah mempunyai anak yang salehah. Ayahnya meninggal ketika si anak masih kecil. Sampailah si anak tadi berusia 20 tahun. Kemudian Allah takdirkan ibunya meninggal dunia. Kedua-duanya ini orang salehah. Si ibu salehah, si anak salehah. Meninggal si ibu, kemudian si anak tinggal sebatang kara. Karena sangat dekatnya hati si ibu dengan si anak, baru saja satu malam si ibu dalam kuburan, dalam liang lahat, dia bermimpi. Mimpi anak tadi, nyoba subuh je ibunya. Kecik anak tadi, ibu, di mana ibu kini kok, di mana ibu rancak mana sampai ibu kini kok. Kecian ibu tadi, nak. Alhamdulillah, ibu kinilah dalam sarukona. Ibu dalam nikmat Allah. Ibu diampuni dosa-dosa ibu oleh Allah. Kini ibu di tempat yang menyenangkan, di tempat yang membahagiakan. Kok bisa bu? Apa yang
yang terjadi ketika ibu baru dimasukkan ke liang lahat, kemudian kami berdoa, kemudian kami pulang. Sudah tuh aku tanya malaikat mungkar dan nakir ke ibu. Jawaban ibu tadi, nah, ndak dulu ibu bersumpah di malaikat mungkar nakir dong. Baru, iya nak, ndak ada ibu bersumpah dong. Lah ibu tunggu 1 jam sampai 5 jam ibu di dalam liang lahat. Dah dong malaikat mungkar nakir datang menemui ibu dong. Sudah tuh aku yang tak jadi ibu. Setelah lewat dari 5 jam, perlahan-lahan tangan dan kaki ibu bisa digerakkan nak. Deklah bisa tangan dan kaki digerakkan, kemudian ibu berdiri. Menggagah-gagah ibu berdiri, tagak ibu di dalam liang lahat tadi. Ketika ibu tagak di dalam liang lahat tadi, runtuhlah dinding-dinding kuburan tuna. Kemudian ibu berada di taman yang sangat luas. Kemudian dari kejauhan nampak oleh ibu banyak bidadari mendekati ibu. Ketika mendekat bidadari tadi, ibu tanyalah, di mana ibu gini kok? Ibu rasanya baru dimasukkan orang ke liang lahat. Ibu menunggu-nunggu kedatangan malaikat mungkar dan nakir yang akan menanyai ibu. Kecil bidadari, bu, ibu tak pernah sebut je malaikat mungkar nakir. Pak tu, ibu dulu semasa di dunia kan orang yang ahli bersalawat. Ibu baca salawatnya kan acuk-acuk mana. Makanya ibu langsung saja dibawa ke tempat terindah. Mudah-mudahan awak bantu itu perlu nak nyayai ibu. Mari kita menjadi orang yang suka bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika ibu bidadari, kemudian dibawanya lah berjalan oleh bidadari. Kemudian nampaklah kebun-kebun buah-buahan aneka ragam yang sangat lezat. Kecil ibu tadi, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu nak, makanya nak ibu pasangkan acok-acok yang nak sering-sering, selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, sering-seringlah sama nasihat ibu tadi kepada anak di dalam mimpi. Sekedar mukadimah, aku cukupkan demikian saja. Ibu-ibu sidang jemaah yang berbahagia, pada hari ini kita berada pada tanggal 23 Agustus 2023 bertepatan dengan 6 Safar 1445. Ya, 45 ini ya, 1445. Hari ini kita berada pada hari ke-6 bulan Safar. Safar bukan bulan Arab, bulan Hijriah. Kenapa ada bulan yang bernama Safar? Safar itu dalam bahasa Arab berasal dari kata sifrun, artinya 0. Bang, dulu dinamakan orang Arab bulan Safar. Bulanku dulunya orang Arab acuk meninggalkan negarinya, keluar daerah berperang atau berjalan-jalan keluar negara. Negari itu kosong, ditnya kosong, dinamakanlah itu bulan buat mengosongkan negari juga, maka dinamakanlah bulan Safar, artinya bulan kosong. Apanya kosong? Negari Arab itu kosong. Ada pula yang mengatakan maka dinamakan bulan Safar karena orang-orang Arab itu keluar berperang memerangi bangsa-bangsa yang lemah, kemudian dikosongkannya daerah jajahnya, rakyat jajah tadi dari harta benda, dirampasnya harta benda, sehingga orang itulah safar-safar, sifrun, nol, dia kekayaannya lah diambil. Itu makanya dinamakan bulan Safar. Ada dulu orang dulu yang mengijian bulan Safar itu adalah bulan malam petaka, makanya bulan Safar. Segala habis, segala hilang, segala lanyok, makanya dikejar bulan Safar. Abu takkan aja tahun 1999
Ambo timbang tando bulan Muharram. Kemudian dijanjikan 3 bulan sudah tuh baru nikah. Alasannya di orang tua-tua kalau bulan bisuaknya nak elok bulan siapa? Beku bansai enak kok, cucu asuk. Jadi perjanjian 3 bulan. Setanda bulan Juli dijanjikan nikah bulan Sabali bulan November, menghindarkan bulan Safar. Aku tanya kan kamu, you pana tu mak kalau nikah bulan Safar bansai warnanya. Itu kecil ini buat dulu je. Itu adalah paham jahiliyah. Nak do gitu. Tak ada. Kan nikah bulan Safar bansai wan. Bansai je kayu tu akan selalu silih berganti. Jadi gara-gara bulan itu dihindarkan nikah. Pada akhirnya kesepakatan dua belah pihak, mama ambo je mama suami ambo tu nak mau ada lama-lama mana. Jangan matah rabuak bekoh masuk pianggang. Akhirnya sebulan kemudian nikah. Ya bulan Safarnya. Ya bansai ambo ya sempat bansai. Alhamdulillah, apapun keadaan, ala kulli hal ucapkan alhamdulillah. Itulah awal mulanya nama bulan Safar. Safar sifrun nol. Mengingat nama bulan Safar sifrun nol. Perlu awak kecil ke diri awak harus menanti awak menghadap Allah. Jangan dalam keadaan Safar nol. Nol artinya tidak membawa bekal apa-apa. Alangkah malangnya orang yang menghadap Allah tapi bekalnya nol. Ketika ditimbang di yaumul mizan, kebaikannya, aduh kebaikannya nol, dosanya mari. Jangan itu. Nabi Muhammad menyebut dalam sebuah hadis kata muflis. Muflis itu sama aja Safar sifrun tadi nol. Bahkan lebih parah lo muflis. Muflis ke bangkrut. Baru nang bangkrut. Ibarat orang magaleh jan kabalabo margi nak lain. Tak ada plusnya, ada minus, bangtang. Jangan sampai awak selaku orang muslim menghadap Allah dalam keadaan berhutang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dari Abi Hurairah, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, tahukah kalian apa itu muflis? Tahukah kalian apa itu bangkrut? Apa jawaban sahabat? Ya Rasulullah, yang kami tahu muflis itu bangkrut itu adalah orang yang tak punya dirham dan tak punya harta benda. Itu yang muflis. Orang yang bangkrut itu tidak bapiti, tidak baharto. Di kami itu bangkrut. Jawaban Nabi, itu bangkrut di dunia. Tidak parah lah kalau bangkrut di dunia. Yang parah itu bangkrut di akhirat. Seperti apa ya Rasulullah orang yang bangkrut di akhirat? Jawaban Nabi, orang yang bangkrut, orang yang muflis itu adalah orang yang datang menghadap Allah dengan membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Tapi dia juga membawa dosa. Dosa apa? Dosa menghina, dosa memfitnah, dosa membunuh, dan dosa memakan hak orang lain. Aku bangkrut di suaka. Awak lagi puasa, awak lagi zakat, lagi salat, tapi bangkrut. Dek gara-gara yang apa tadi? Menghina, memfitnah, membunuh, dan memakan harta orang lain. Ibu-ibu sidang jemaah yang berbahagia. Kecil Nabi. Orang yang seperti itu, pahala zakatnya, pahala puasa, pahala salat dibayarkan kepada korbannya. Dibayar, sadonya dibayar. Sudahlah dibayarlah habis, ndak sadar, ndak cukup untuk pembayar. Jual bayar le, tapaso di pikuannya dosa orang tu. Ikulah orang yang bangkrut, orang yang muflis, orang yang safar sifrun nol.
bahkan lebih malang dari nol, minus, min. Ibu-ibu sidang jamaah yang berbahagia, pada kesempatan hari ke Ambo akan membahas dua saja tentang orang yang muflis. Yang pertama, menghina. Orang yang suka menghina akan muflis nanti di hadapan Allah, dia akan bangkrut. Semua pahala ibadahnya dibayarkan kepada korbannya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11, Allah telah memperingatkan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah sekelompok laki-laki menghinakan sekelompok laki-laki lainnya. Asa ayyakunu khairan minhum, bisa jadi orang yang dihinakan lebih baik daripada yang menghinakan. Wala nisa'um min nisa'in, jangan pula sekelompok wanita menghinakan kelompok wanita lainnya. Asa ayyakunna khairam minhun, bisa jadi wanita yang dihinakan jauh lebih mulia daripada wanita-wanita yang menghinakan. Kebanyakan bentuk itu, yang dihinakan lebih mulia daripada yang menghinakan. Wala talmisu anfusakum, janganlah kamu cela sesamamu. Mencela, mencaci, banyaklah caci kecaci. Beku muflis, bangkrut, kau orang dicaci-caci. Caci, wak salah negari gaji, wak karena cuma ngaji caci orang. Ikut jale-jale, Allah melarang dengan kata la. La artinya jangan. Al aslu fin nahyi lit tahrim. Asal dari kata larangan itu menunjukkan haram, tidak boleh. Kalau dilakukan juga dosa. Parahnya wak muflis, bangkrut. Wala tanabazu bil alqab, janganlah kamu panggil memanggil dengan panggilan yang buruk. Main orang panggilan namanya. Kalau ndak kapa panggil namanya boleh, tapi panggil dengan sesuatu yang menyenangkan. Oh, wanita murah kali. Tak syukur orang tu dipanggil kali tu. Temu pipi orang mau orang itu. Itu tak boleh. Kalau ndak syukur tak usah. Nabi memanggil istrinya sendiri, istrinya namanya Aisyah. Dia jarang manggil Aisyah, tapi panggilannya istimewa. Dipanggilnya Humairah. Humairah itu wahai yang pipinya kemerah-merahan. Jadi kan senang lo orang yang mendengar. Kadang suami ke istri panggilannya buruan. Di istrinya kapal, dorong cek. Kalau istrinya sendiri, tak boleh. La tanabazu bil bi'sal ismul fusuq ba'dal iman, seburuk-buruk nama adalah fasik setelah beriman. Kalau menghina, mencela, memanggil dengan panggilan yang buruk, jatuh kepada status fasik. Fasik itu di mana letaknya? Di neraka nanti paling akeh. Dia gejolak neraka. Isi neraka kan 3. Di bawah sekali munafik, orang yang mengaku beriman tapi hatinya ingkar. Di tengah-tengah kafir, orang yang tidak percaya ke Allah.
Dan dia teh sekali fasiknya lagi percaya ke Allah, tapi kerajaannya banyak sih nama langgar. Aku dia teh gejolak. Ibu-ibu yang mana lebih minat masuk teh? Bagian mana? Teh, tengah, bawah. Orang yang melakukan menghina, mencela, memanggil dengan panggilan yang buruk tadi masuk kepada fasik. Peringatan Allah, wa malam yatub, siapa yang tidak bertaubat sampai lapeh dari badanku, faulaika humuz zalimun, maka mereka itulah yang mati dalam keadaan membawa dosa. Na'udzubillahi min. Kita dilarang mencela, menghina, merendahkan orang, sebab itu menyakiti. Tapi kan dakwah biji, dakwah lakat, tapi menyakiti batinnya. Lebih parah luko di batin daripada luko di badan. Disaing orang tangan nak dilaka orang bawa wajajah. Lamu-lamu hilang. Tapi kalau hati nanti lukui sampai salamu-lamunya, bahkan sampai anguk lapih dari badannya, tekan aja dia tekan aja baru katakan. Kan ada orang yang susah meluput, tekan aja doa begitu kecilnya serius. Kalau luka mengenai tubuh bisa dicarikan obatnya, tapi luka mengenai hati susah dicari obatnya. Jangan suka menghina, jangan suka mencela, jangan suka memanggil dengan panggilan yang buruk. Nilai seseorang tidak terletak pada tinggi pangkatnya. Awak kadang-kadang kan keliru. Kalau orang tinggi pangkatnya, awak jadi mulia nih. Dia orang berpangkat mah dengan sangat hormat. Dia orang pangkat, dia sangat berpangkat. Ada orang kaya, wah muliakan. Iya, siapa tuh? Itu orang punya kayu di dalam. Dia kaya. Ada orang yang berpendidikan tinggi, oh ya profesor, doktor. Siapa tuh? Pak Prof. Itu Bu Prof. Yang meninggikan manusia bukan harta, bukan pangkat, bukan sekolah pendidikannya tinggi, tidak itu udah. Tapi yang meninggikan manusia dalam Islam adalah cara dia memperlakukan orang lain. Kalau elok memperlakukan awak, tandanya mulia dalam pandangan Allah. Muliakanlah orang itu. Jangan salah-salah menghormati orang. Kiranya awak makan hati jadi kan. Orang akan dihormati orang yang punya nilai akhlak, tidak mau mencela, tidak mau menghina, tidak mau merendahkan. Orang yang punya sifat-sifat itu sebenarnya mengecek sebentar, sehingga kata Rasul. Sebentar ngecek melo. Kalau tapi dia itu suka menghina. Iyalah. Kalau orang suka menghina seperti itu. Itu orang yang serupa itu nanti di hari kiamatnya orang muflis, bangkrut, ndak nol doh, lebih parah lu pada noleh, minus. Apa sebab orang suka menghina? Dan pertama mongkonya orang suka menghina, hatinya keruh, hatinya kumuh. Seandainya hatinya barasia, tidak suka menghina. Orang yang keruh hatinya dia akan mudah menghina. Kalau karuah di dalam, karuah seperti itu. Sama aja maisian naya ke dalam gali. Di dalam teko ada ayah. Ayah itu ayah bening diisi ke gali. Nang keluar ayah bening. Di dalam teko ada ayah kopi. Diisi ke gali. Nang keluar ayah kopi. Anak ada risiko keluar sih. Aduh gitu dong. Wak muncuang wak senegaranya hati wak elok. Aduh. Kalau elok risiko keluarnya pun Islam tidak membenarkan yang seperti itu. Yang orang yang membela diri ambo elok, hati ambo elok, tapi muncung ambo yang kare mah ada tuh dong. Kalau muncung kare pasti dalam elok.
Seperti apa isi hati, seperti itulah keluarnya mulut. Orang yang hatinya keruh, orang yang hatinya tidak bersih karena jarang melakukan kebaikan. Pokoknya karuan mengicik bobe, berbuah maksiat saja, dosa saja, muka karu hati kok. Akhirnya lidah suka menghina, mencela, panggil memanggil dengan panggilan yang buruk. Kemudian orang yang hatinya keruh biasanya mudah benci. Awak kalau lah benci kok orang tu buruk orang senang. Iya ndak? Bahulu sama tu cile orang. Dia awak hati ku nang keruh sebenarnya. Lagala orang kawan. Ungi dia orang cewa. Aduh lagala orang kawan lah senyum orang kawan. Ungi sombong. Jadi orang kawanannya lah. Ada dalam sebuah cerita di sebuah kereta api di Jakarta. Ada anak laki-laki bujang umur 24 tahun. Naik bertiga jamak ni jampak ni. Ketikalah jalan kereta api, anak bujang tadi kecilnya kamarnya jampaknya. Mak, cari yang batang kayu berlari-lari mak. Ayo. Kecil amatnya. Iyo, anak kalau bujang. Ditapuk-tapuk apa jali awan tu pak diturun ini pak. Kecil apa? Iyo nak, iyo. Aduh orang di sebelah-sebelah tu duduk. Lain normal. Kok anak umur 5 tahun, 6 tahun ngecek pun itu iyo lah. Kok anak lah bujang kadang sama sumui. Aduh surang yang paling tajam mulutnya di antara penumpang kereta api itu. Dek mencari anak bujang heboh sejak tadi. Andaknya kan apanya? Pak, bau lah anak pak tu ke rumah sakit jiwa. Lah salah mogok. Naik kereta api memang yo lari-lari pohon tu. Kalau anak ketek nang cik umur 5 tahun 6 tahun bisa lah. Cari di pak orang sekereta api ku tak canggam cari anak pak. Ada nang kurang dia anak pak nak. Mencelik-calik istrinya di balam ku tajam nang icok nang. Kadi bau masa kira gila lah nak awak kecil. Kecil ibu tadi perlahan mengecek. Maaf pak. Pak tahu apa sebabnya mak kami santai senyum saja mencari kegirangan anak bujang kami. Apakah tak tahu latar belakang? Anak kami sejak lahir butuh pak. Jadi baru dapat donor matu. Jadi baru hari kunya bisa mencari dunia baru. Mangkunya mampu mencari batang kayu berjalan. Kecil orang. Oh baru tahu baru. Awak kan terlalu capek berkomentar. Kebanyakan orang yang berkomentar kok dengan rasa benci. Jarang orang kalau suka-suka komen buru-buru. Berkomentar anak ini kurang salah, bawa meski jiwa aja. Padahal rupanya baru pasang waktu hari itu, baru cari dunia. Tentu ya heran. Kadang-kadang mencari sesuatu itu tidak harus dikomentari. Calian saja lah. Kalau nak jatuh kepada penghina, akhirnya muflis bangkrut. Begini orang calian salah. Lain tak digaduhnya, lain tak diusianya tanah salah. Begitu jatuh kepada penghina. Akhirnya muflis bangkrut, sifur, nol menghadap Allah. Hati-hati dengan hati yang mudah membenci, mulut yang mudah berkomentar. Kalau berkomentar tu kok tapi berkomentar nana cara-cara ada. Tapi kalau kamu buat rasulnya komentar, tak usah komentar. Kalau kamu lupa ya orang tu apa dikomentari? Iko contoh orang yang penghina dalam kehidupan sehari-hari. Supaya hati tak karuan, baca acuk melakukan kebaikan. Sibukkan diri melakukan kebaikan. Bantu ayah banda main dia. Kalau main dia tarik jernih, bening. Tapi kalau ayah banda tapak kok karuah, busuk, pelangau.
Atau makanya wadik berhenti melakukan kebaikan, makanya hatiku karuah. Jadi supaya jangan karuah hatiku, supaya jangan penghina mulai kau, selalulah melakukan kebaikan. Laya dojo waktu, laya dojo kesempatan diajak melakukan kebaikan. Segala sesuatu yang bernilai manfaat, insya Allah terhindar dari sifat menghina. Yang bermanfaat untuk diri, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk orang banyak. Supaya hati tak karuah sering-seringlah introspeksi diri, acuk-acuk mengkaji diri awak. Jangan kaji-kaji orang lah. Kah orang dikaji orang dari pagi sampai pagi. So ada putu-putu ya. Saya mungkin ini dikaji, saya dikaji. Ani kok diri wak lumpuh mengkaji. Akhirnya menjadi manusia yang keruh hati. Pada akhirnya menghadap Allah dalam keadaan sifrun, muflis, bangkrut. Sibuklah memperbaiki diri, jangan sibuk memperbaiki orang lain. Karena dulu orang yang sibuk memperbaiki orang lain. Ambo pernah ada seseorang yang ingin menasihati ambo, tapi yang disampaikan nasihat ambo lantas lagi Rasulullah. Kecil, Bu Susi, sekolah. Aku ada nak kamu sampaikan nasihat Bu Susi, tapi jangan tersinggung lah. Dia tersinggung ambo tu mah. Lari kecil jangan tersinggung, aku lah tersinggung. Kalau kamu nasihati orang, kalau kamu menyinggung, jangan nasihati yang cara mengecek orang ngecek. Beko jatuh pada penghinaan. Tidak ada terus menyampaikan kebaikan dengan sesuatu yang menyakitkan. Tidak ada. Walaupun menasehati, itu pandai kok bersilik lidah saja. Baaknya yang namanya menasehati, jangan menyakiti. Usahawan jangan menyakiti. Istilahnya kamu dapiah orang, jangan didapiahnya dari waktu. Dapiahnya dia teh kasuan nang buat. Jadi tak tersuai ko nak bekece naiku. Diknya kasuannya ampun tak tersuanya. Istilahnya awak menasihat orang, memasukkan sesuatu yang baik kepada orang tu, elo-elo. Walaupun akan menyinggung harga dirinya, dek caranya rancak, tak terima di orang. Tapi kalau caranya tidak rancak, tak terima di orang. Oh kan ada lo yang mengejar. Awak menyampaikan ini, lo tersinggung terus hatinya selalu tak malas sama. Nah, itu mah itu jatuh kepada penghina. Yang kedua, kenapa sebab orang suka menghina? Karena diri merasa unggul. Dalam bahasa Arabnya takabur, merasa besar, merasa lebih hebat dari orang lain. Itu makanya suka menghina. Seandainya tidak ada dalam diriku rasa takabur, tidak akan mungkin menjadi seorang penghina. Orang yang menghina-hina, yang mencela-cela itu kan tidak merasa dirinya lebih. Takabur itu adalah sifat setan. Jadi orang yang merasa dirinya lebih berartinya manusia bangsa setan. Badannya badan manusia dan ruahnya sebenarnya ruah setan. Jadi tidak boleh takabur, merasa hebat, merasa unggul, merasa pintar, merasa. Tidak boleh. Orang yang merasa unggul, yang merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, itulah akhlak paling buruk dalam Islam. Tak ada yang lebih buruk daripada itu. Orang kalau sudah takabur, ibaratnya dia sudah memakan racun. Namanya racun, pasti mematikan. Apa yang dimatikannya? Hati. Tidak berfungsi hati untuk melakukan ketaatan kepada Allah kalau walah takabur. Bang ke Malaysia beribadah, tanya mati Allah ya do takabur di dalam, bisa jadi hati pula dimatikan, tidak berfungsi. Yang menggerakkan anggota tubuh untuk melakukan kebaikan adalah hati, raja di dalam tubuh. Fil jasadi mudghah, di dalam tubuh seseorang ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila rancak daging segumpal tadi, maka rancaklah perbuatan tubuh. Wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Apabila rusak daging segumpal tadi, maka rusak sekali
agar kita tidak menjadi orang yang menghina. Dalam sebuah hadis Rasulullah telah berpesan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Takkan pernah masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ada sifat takabur walaupun hanya sagadang biju bayam. Tapi sagadang biju bayam rasa takabur tuh tidak akan pernah masuk surga. Bantu itu parahnya sifat takabur, merasa berlebih. Sifat takabur itu seperti tumor. Tumor kok dipangan harusnya dipotong dianjaan. Kalau tidak dianjaan akan merusak, menggerogoti. Akhirnya seluruh anggota badan menjadi sakit. Orang yang takabur kelak di akhirat akan menjadi orang yang tekor, bangkrut. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, la tahtaqir man dunaka falikulli syai'in maziyyah. Jangan pernah engkau hinakan orang selain dirimu sendiri. Sesungguhnya tiap-tiap orang itu punya kelebihan. Tidak ada manusia pun tidak punya kelebihan saja. Awak kadang-kadang ada sibuk mencari kelebihan diri, wah. Kurang pun ada kurang saya nampak ada. Kurang neko lupa kurang ko yo. Bisa nopo ko kurang neko kurang ko. Tanya oleh ko kurang. Terlalu asik mengkaji Quran. Tuba liman syaghalahu ainuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang-orang yang sibuk mengkaji kekurangan dirinya sendiri sehingga dia lupa kekurangan orang lain. Harusnya mah itu yang tak lihat sibuk mengkaji kekurangan orang sehingga lupa kekurangan diri sendiri. Akhirnya awak menjadi seorang penghina, calon-calon orang muflis, calon-calon orang bangkrut di hadapan Allah. Setiap manusia punya kelebihan, setiap manusia punya kekurangan, termasuk diri sendiri. Aduh anakmu yang mencet, bu, orang paling pintar di Indonesia ku Habibie ya bu. Iyo, pintarnya satu-satunya bu. Udah, pintarnya Habibie tuh kok otaknya cerdas untuk merancang sampai pesawat. Itu kepandaiannya Habibie. Kalau dia tuh Habibie kok jorang main bulu tangkis juara nasional, suruh Habibie kok lawan Rudi Hartono dan juara bulu tangkis. Kira-kira siapa yang mana? Pasti mana Rudi Hartono. Sebetulnya ahli di bidangnya. Habibie ahli di bidangnya. Adalah namanya Rudi Khairuddinnya ahli di bidang masak. Apa sih yang dimasaknya lama? Apa kok Rudi Khairuddin hebat? Maya hebat pada Rudi Hartono dan ahli bulu tangkis. Sama-sama hebat. Dia dunia memasak siapa menang? Rudi Khairuddin menang. Dia dunia main bulu tangkis, Rudi Hartono menang. Dia dunia pesawat, Habibie yang menang. Jadi awak punya kelebihan, surang-surang punya kekurangan, surang-surang. Ibarat burung, awak kok dia sayap. Sayap itu beda-beda. Iko untuk iko, kecak Allah, iko untuk iko. Bayangkan lo keahlian lo sama sadwalahnya. Lo kecaronya. Ambo kelebihan ambo kecak Allah bisa mengajar anak murid. Cubalah satu orang di dunia aku bisa jadi guru sadwalahnya. Lo caronya. Sial, nangka diajar. Coba satu orang di dunia aku jadi pedagang sadunya. Sial nangka ke sawah, sial di sekolah, sial di kantor. Jadi setiap manusia punya kelebihan, maziyah, kelebihan. Kalau sadar itu tuh masuk manusia punya kelebihan, tidak akan ada mulut yang suka mencela, yang suka menghina, merendah-rendahkan orang lain. Yang ketiga, sebab orang suka menghina karena dia tertekan, tidak bahagia. Orang kalau banyak tertekan dalam hidupnya, biasanya suka menghina. Orang yang tertekan itu ibaratnya gangguan jiwa.
Jadi kalau ada orang menghina awak cantik hidupnya tidak bahagia, awak sebagai orang normal pahami saja. Yang dilawan lo sama lo tak normal di orang jadi. Awak caciknya dia caciknya, awak caciknya. Sama apa bedanya wajah? Ini orang tertekan, dia sedang depresi, dia mentalnya sedang kanai, jangan lawan dia orang. Dalam surat Al-Humazah Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka setiap pengumpat lagi pencela. Wailul, celaka. Celaka maksudnya apa? Rugi, sebenarnya rugi. Orang yang suka mau bepe mencacik-cacik, diancam oleh Allah. Wailun itu ancaman oleh Allah dengan neraka bagi setiap orang yang suka mencela, mencacik-cacik. Kesengsaraan yang abadi telah menanti orang-orang yang mulutnya ringan menghina, mencela, mencaci orang lain. Iko kata wail. Humazah jol lumazah sama atau pengumpat pencela itu mau pencela-cela gitu. Cuma apa bedanya? Kalau humazahku di depan, lumazah di belakang. Humazahku mencaci orang ketika dia depan, dia awak kedudukan awak lebih kuat, dek mulut awak lebih tajam, dicaci orang tu dia duaan ini sendiri. Itu humazah. Dan lumazah mencaci orang di belakangnya. Bila tu ketika bergunjang, ibu pandai gunjang, pandai kan? Alhamdulillah. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan sibabul muslim fusuq. Tak pandai kita. Sibabul muslim fusuq, mencaci seorang muslim itu adalah ciri-ciri orang fasik. Orang tu muslim tu caciknya fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya merupakan kafir. Kalau caciknya ada teh nak kuat. Kalau bunuh orang muslim tu tanah. Hati-hati dengan sifat menghina, mencela, merendahkan orang. Itu yang pertama. Penyebab orang muflis, bangkrut. Ba'a caranya menghadapi kalau orang yang menghina. Banyak orang-orang muslim yang terjebak sebenarnya elok, tapi dia berhadapan dengan manusia bermulut penghina, pencela, pencaci. Dia tidak pandai menangkisnya dengan cara yang baik, akhirnya dia jatuh ke lubang yang sama. Baca cara menghadapi orang yang suka menghina. Yang pertama, sadarilah ketika kita dihina berarti kita sedang diberi hadiah. Harusnya ketika dihina tuh alhamdulillah, makasih ya. Harusnya itu. Kalau pikiran lo panjang, kalau pikiran lo singkir, Allah sambuk sepipi. Bantu inyo le sempurna nalo mah. Buat Allah. Singkir kawan aku. Nya sedang transfer kebaikannya kawan. Itu hadiah lagi kawan ni. Mendapatkan pahala ibadah tanpa harus payah-payah melakukan. Kan senang waktu panjangkan pikiran ketika dihina, artinya kita dapat hadiah. Yang kedua, jika ingin memadamkan kejahatannya, boleh membalas, tapi hati-hati jangan melewati batas. Kecil Nabi, apabila ada dua orang saling menghina, maka dosanya ditanggung oleh orang yang memulai, selama pihak yang kedua tidak membalas dengan balasan yang melebihi. Kalau lebih adanya balasan, tanggunglah dia oleh. Jangan sampai melewati batas. Mengician sekedar untuk nyojan melakukan kezaliman Jawa, yang dicaci, yang dicela, jago-jago lah. Kalau mantu itu kita singgung kan rancang. Tapi kalau gencang lebih tajam lo apa dehnya, tanggung lah di atas.
Akhirnya awak yang bangkrut. Lainnya bangkrutnya. Yang ketiga, ketika dihina, sadari diri awak kan manusia biasa. Manusia punya kekurangan. Seandainya yang dihinakan itu benar, anggaplah itu hukuman dari Allah. Segeralah bertaubat. Astagfirullahaladzim, itu mana dikecil karena lu mana yuk dikecil. Sadari salah. Seandainya salah, awak harus tersenyum, sebab itu menjadi ladang amal yang berkekalan nanti, yang akan awak bawa pada kehidupan yang kekal abadi. Rancanglah kalau salah, kalau mana perlu diri kalau salah itu ladang amal. Siapa sih tahu kamu bawa caci orang ini? Beko naik lo tensi beko. Wah, boleh ke rumah sakit lah tinggi lo tensi ya. Yang keempat, kadang-kadang awak merasa lemah ketika dihina orang. Baca ini, sering-seringlah mengucapkan kalimat hasbunallahi wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah sebagai pelindung. Kalau itu nanti dibaca Allah tuh maha kuat. Kasih awak minta tolong, mohon kekuatan tuh hanya kepada Zat Al-Qawi, Zat yang maha kuat. Jangan pernah merasa lemah. Oh, orang Islam, oh, orang beriman, beribadah 5 kali salat sehari semalam, melakukan ibadah yang wajib, yang sunnah. Tapi ketika dicela orang, mau manggil diri orang lain. Oh, kan manusia yang punya akal. Masa dicaci orang? Bagus kita sejak menanggung muncul siapa itu. Wah, lah senang melatihnya. Buat setan dalam parinya. Wih, sakitnya sudah kok kecil boy. Alhamdulillah aja. Jangan sampai lemah. Mohonlah kekuatan kepada Allah. Sering-sering baca hasbunallahi wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Itu yang pertama, menghina. Dan kedua, memfitnah. Orang yang suka memfitnah juga termasuk orang yang muflis, yang bangkrut nanti di hadapan Allah. Dan kecilnya nyala membawa pahala puasa, pahala salat, pahala zakat, tapi di hadapan Allah rupanya pahalanya itu hanya untuk membayar dosa-dosa karena pernah memfitnah. Apa itu fitnah? Fitnah itu adalah menyampaikan berita bohong yang isinya menjelekkan orang lain, kemudian menodai nama baik seseorang. Orang tuh citranya rancak-rancak, senangnya elok saja di hadapan orang banyak. Dibawa sebagai tukang fitnah. Nggak tahu lah siapa Susi itu. Kok tahu entah? Kok biasanya fitnah kok lahirnya dari gunjing. Fitnahku kakak kandung gunjing. Orang yang lah pandai memfitnah biasanya pasti lihai bergunjing. Sebabnya berlama-lama bergunjing akhirnya melahirkan fitnah. Aduh yang dibuat-buat. Ndak ada gitu. Kalau gunjing kan ya sebenarnya terjadi. Tapi kalau lama-lama bergunjing kabarnya kabarnya yang fitnah. Rasul dia orang gue mangku kan. Rasul dia orang yang fitnah. Sebenarnya aduh. Pikul sebar dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Akhirnya makin parah. Al fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Sebabnya fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Sebab fitnah itu sakitnya lama. Kalau dibunuh orang sebentar sakitnya. Coba dibunuh orang dicucuk parinya pakai pisau. Barana ketahannya menggalai-galai gak di ini sebelum ini. Sakit itu tentunya sakit. Tapi kalau difitnah lama sakitnya. Sampai ajal menjemputnya sakit terus. Orang yang namanya baik sudah tuh dijelek-jelekkan waktu dulu-duluan ya Pak. Itu padia.
dikembalikannya tidak semudah membalik telapak tangan. Ada seorang guru yang difitnah oleh anak muridnya. Guru yang diburu-buru oleh anak muridnya, sebarlah berita. Pecularinya. Seorang guru yang diburu-buru difitnah di anak muridnya. Akhirnya si anak murid tadi minta maaf. Yang guru tadi lah lemahnya gara-gara difitnah oleh anak murid, diburu-buru akan begini begitu. Sampai suatu hari muridnya tuh minta maaf, "Pak, maafan Pak ya Pak." Kecil Pak guru tadi, "Apa yang Bapak maaf? Kok lama fitnah Pak?" Kecil Pak tuh, "Iyalah Pak, maafkan." Itu saja Pak, lah beres tuh Pak. Ada beres lah. Bawa kok bulu kemoceng, dagingnya bulu ayam. Tuh dari sekolahku sampai ke rumah, engkau serak-serakan sepanjang jalan Cici sampai di rumah, sampai habis terarah. Kecil anak tadi itu syarat untuk apa memaafkan Pak? Iya. Besok apa ya nak terus sekolah ya? Pak, lawak lakukan apa sholat tu? Lah sudah kerajaan Pak, lah Pak maafkan Pak. Alulai, apa tu? Tolong pilih balik bulu ayam yang berserak-serak tu sampai sebanyak 6 kotak. Kamu kena cari lah kalau sampai sebar-sebar. Bantu itulah nak fitnah. Mudah capek menyebar. Namanya fitnah. Gaji bertambah-tambah, sejangka jadi satu jadi sekilo. Pak, kalau kambingnya itu klarifikasi ini Pak. Kalau artis kan klarifikasi. Itu makanya fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Dalam surah An-Nur ayat 15 Allah telah memperingatkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ittalaqawnahu bi'alsinatikum. Ketika engkau menerima perkataan dari mulut ke mulut, bahkan acuk nangada dari mulut ke mulut, wa taquluna bi afwahikum, lalu engkau menyampaikan dengan mulutmu. Kau dari mulut ke mulut atau kecil? Kau dapat kepala dari seno. Kemudian lanjutan ayat, ma laisa lakum bihi ilm, sementara tidak ada pengetahuan tentang itu. Kau tak tahu sebenarnya, cuma kabar dari mulut ke mulut yang kecil doang. Itulah yang fitnah tu. Wa tahsabunahu hayyina, kamu menyangka urusan seperti itu remeh-temeh. Wa huwa indallahi azim, padahal di sisi Allah sangat besar dosanya. Enggak ada dosa yang betul itu. Kabar-kabar tak jadi tentu disebar-sebar. Itu awak diingatkan dalam surah An-Nur ayat 15. Berarti fitnah itu ada dua macam. Ada fitnah itu secara langsung, mana langsung, dan doa jadiat, wak dengar, kemudian nak sampaikan, wak jadiat, wak dengar. Tekan belum tentu lah sebenarnya itu dah. Wak jadiat dengar. Contohnya kopi ke surau, terangah melengkung-lengkung pariwa orang kuali orang. Terangah doa. Kecil, baru lagi gue kayak situ, orang cakap di sana lagi. Padahal kironya di dalam kucing nama jatuh kuali di pariwa. Dewa mana? Iya mana tuh? Iya terangga. Memaki keduanya sudah tuh kuali pariwa. Tantu yang kualinya jatuh pariwanya, tantu yang memaki yang kedua. Antara mulai ni si kualinya kau nak tahu. Makanya tak pakai apa kecilnya bercakap lagi bini.
Takut fitnah yang langsung dilihat, langsung didengar. Kemudian ada fitnah yang tidak langsung kok, dari mulut ke mulut. Aku nampak ramah. Kalau suka ngumpul tuh, atau biasanya lahirlah fitnah. Ambo pulang sekolah jam 3, tiba di rumah asar. Tiba di rumah tuh lah asar, sebab saya salah asar. Sibuk dengan kegiatan rumah tangga, masaknya, basuh kapas, segala macam. Kadang karena di sekolah sambung di rumah. Kadang sambil menggoreng mandoi laptop yo. Ada orang yang menyapu. Bu Susi sekali-sekali kumpul lah di lapor simpang. Mana orang kecil mau tahu tak? Tandanya sekampuang. Atau ya payah bicara pemain dan kecil. Sibuk banget. Sibuk. Untuk apa kumpul? Kadang bapak ibu rumah tetangga cuma minta korek api. Minta korek api saja. Padahal kalau langsung bagi korek api semini apa iyalah tiba rumah. Dulu tuh sang suami yang sangat geram mencari perbuatan istrinya. Kamu tuh kecilnya ke istrinya. Jangan minta garam ke orang sebelah, ciknya garam api ciknya. Kecilnya ke istrinya adalah tahu kebiasaan istrinya. Kalau minta garam tuh minta garam ciknya. Tuh mangga tuh nak minta garam dudanya. Biasanya minta garam tuh kuliah 2 jam, kuliah kecilnya. Mengicik lama-lama tuh kuliah. Itu biasanya tuh menyampaikan berita dari mulut ke mulut, dari itulah lahirnya fitnah. Seorang ulama besar bernama Raghib Al-Asfahani mengatakan fitnah itu berasal dari fatana. Fatana itu artinya membakar. Jadi orang yang suka fitnah itu mereka suka membakar, angin. Adapun korban fitnah ibaratnya tuh sedang diuji. Orang yang rancak tingkat keimanannya artinya berkualitas emas. Ibu-ibu kalau ada punya cincin, punya kalung, coba bakar. Cuma hitam saja tanya, tak percaya nak membeli. Sebab itu ameh asli. Orang yang benar imannya, yang berkualitas emas, barabana di fitnah, bantu anda berubah ada bentuk itu ya karih. Tapi orang yang dusta imannya, ketikanya di fitnah, meleleh cair, tandanya amehnya palsu. Jadi makanya fitnah itu kecilnya berasal dari fatana, membakar, untuk menguji berkualitas emaskah atau palsu. Kan ada amehku yang palsu. Dalam surat Al-An'am ayat 2 dan 3, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu menyangka kamu akan dibiarkan saja oleh Allah untuk mengatakan kami telah beriman sementara kamu tidak diuji? Kamu akan difitnah dulu, diuji. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Sungguh-sungguh kata Allah akan aku uji mereka. Telah aku uji orang-orang sebelum mereka. Orang-orang sebelum aku lah diuji aja fitnah. Dari fitnah itulah tahu Allah. Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu. Maka Allah akan betul-betul tahu siapa orang yang benar imannya. Fala ya'lamannal kadzibin. Dan Allah akan betul-betul tahu siapa yang dusta imannya. Jadi ketika ada fitnah, jangan berubah imannya, tetap perilaku di jalan, di garis yang lurus. Jangan berubah seperti emas yang dibakar, warnanya boleh berubah tapi bantuannya tetap
tetap tak percaya. Tandanya iman wa benar, ameh asli berkualitas emas. Ibu-ibu sidang jemaah yang berbahagia, dalam surat Al-Qalam ayat 8 sampai 12 Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuti'il mukadzibin. Janganlah kamu patuh pada orang yang pendusta. Orang kalau patuh kadang tanya patuhnya. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka menginginkan jika kamu lembut, maka mereka akan lembut. Perbuatan orang tu baawak kan yang betul itu loh. Kan ada yang macam tu. Kamu kalau elok orang tu kamu lebih elok. Kalau orang tu kurang ajar kamu lebih kurang ajar lah. Bagaimana caranya? Itu bukan akhlak muslim yang baik. Ada yang mecenya nyatu, kamu untuk itu pernah yang bawa bersih. Kalau elok kawan-kawan kamu lebih elok. Tapi kalau nyajai kamu lebih jahit loh. Berarti asli memang jahit. Jahit. Wala tuti' kullahallafim mahin. Janganlah kamu patuhi orang-orang yang suka bersumpah, lagi suka menghina. Seketik-seketik sumpah. Kurang tak pandai seketik-seketik sumpah. Main sumpah seketik-seketik itu setiap sebentar main sumpah. Tandanya orang itu tidak benar, ahli fitnah. Kemudian main suka menghina, merendahkan orang lain. Jadi menghina, menfitnah kok itu aja biasanya orangnya. Cuma perilaku saya tak begini. Yang orangnya itu aja. Kalau suka menghina biasanya suka menfitnah. Dua-dua kecik mana-mana baca itu. Tak ada udah sebenarnya dia duanya. Hammazim masyahim binamim. Orang-orang yang suka mencela, berjalan kian kemari mengadu domba orang lain. Kan itu aja tanya. Suka mencacik-cacik, sudah tu suka bertandang, sudah tu madu domba. Orang bailo cakap jadinya. Dia suka madu domba, mentantan kecil nikon tak suka, cikon tak suka. Kalau tinju orangnya tepuk tangan. Ikulah orang yang sifrun, sofar, muflis nanti di hadapan Allah. Tekor, banyaknya pahala pembayian ke korban kejahatan. Manna'il lil khairi mu'tadin athim. Orang tu sifatnya biasanya enggan berbuat baik, jarang menyebut elok. Pergi perhatian mengicik, tapi bila ke elok mengicik letak lantuan saya. Ngilu orang selbaduanya. Itu orang yang ahli fitnah, enggan berbuat baik. Kemudian mu'tadin, acuk berbuat sesuatu yang di luar batas. Keluar dari garis, dari orang berjalan di garisnya keluar garis, terima kata inyo. Aturan dia tidurnya aku pak inyo. Tak mau dimasuki kebenaran. Basuh bang putih liek kepala ngapui. Ada lo basuh si liek kepala ngapui. Merasa benar sendiri. Inyo saya hukum kebenaran ku inyo. Patokannya inyo. Menurut awak patok ko namanya. Hukum kebenaran ku adalah Allah. Padahal hukum kebenaran ku adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian bahas supaya orang ahli fitnah oleh utulim ba'da dzalika zanim. Orangnya keras, kasar. Kemudian terkenal kejahatan. Orang kalau selalu berbuat jahat, akhirnya terkenal. Oh si anu tuh, oh minta ampun. Cuma main kira-kira. Kalau ingin
ingin terkenal, jadilah orang yang paling jahat terkenal. Bul ala Zamzam fatu'raf. Kencingi sumur Zamzam, kok akan dikenal orang sedunia. Siapa nampak di sumur Zamzam? Kalau ingin dia terkenal, jangan sampai terkenal karena keburukan. Boleh terkenal, tapi terkenal karena kebaikan. Supaya nanti ketika awak nanti masukkan orang ke dalam kubur, nanti sabiin orang kayak luan awak di ibu tu ni lubana dulu. Harusnya mari itu awak meninggalkan kesan yang baik. Awak kasih ku kata dunia aku kan sebagai tamu punya Allah Tuhan umat. Sebagai tamu yang baik, tamu yang punya akhlak yang beradab, meninggalkan kesan yang baik. Apa yang dipabuai, apa yang dikecilkan ke orang, ba'a pergaulan dengan sesama, tinggalkanlah kesan yang baik yang elok. Dia tekan aja dia. Kalau lo pergi baralik, kau tekan aja dia sana. Kamu punya tekan aja dia. Harus dipakai itu. Jangan orang memendam dalam hati baru letak kubur. Tak ada sini yang mana yang jai. Berarti awak termasuk ahli fitnah. Jangan sampai bantu itu. Berbahaya ke fitnah. Fitnah sangat berbahaya. Dosa besar. Sudah tu awak bangkrut dinya. Pahala kebaikan salwalahnya ditransfer, dipindahkan ke korban. Sudah tu apa boleh bahaya fitnah. Putus silaturahmi. Awak kalau lah pernah memfitnah, diputuhin orang silaturahmi. Dijan orang lagi cenah ini, orang mutuhin silaturahmi. Awak tu kan fitnah, tak sadar orang mutuhin silaturahmi. Boleh awak menjauhi seseorang yang tukang fitnah? Boleh. Awak membenci kerana Allah, mencintai kerana Allah. Kalau nyelah elok balik, awak tak boleh menjaraknya. Tapi kalau masih tetap jahil, makanya atau itu je perangainya harus dekati. Sebab kejahatan tu seperti penyakit menular. Aku pindah orang aku tukang fitnah begini. Wak dakik je nya. Akhirnya pindah. Wak berkawan orang jual minyak wangi, awak ikut terbawa harum. Berkawan orang menjual oli, awak ikut bau oli. Jadi boleh pilih teman yang akan membawa kita ke surga. Jangan mau berteman dengan orang yang membawa kita ke neraka. Pilihlah teman yang membawa kita naik. Makin naik nilai ibadah awak, makin bersemangat ibadah awak. Pilih teman yang betul itu. Jangan pilih teman yang membawa kita menurun. Kan terasa berbuat. Ada iya, terasa berbuat. Tak bawa caranya. Boleh menjarah seseorang karena dia zalim, boleh. Mencintai, kita disuruh mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Yang tak boleh, orang telah kembali kepada kebenaran, orang tetap benci. Jangan itu. Ya, takut tertular, mengambil jarak boleh. Putus silaturahmi karena fitnah. Pernah dalam suatu kisah di zaman dulu, orang kan zaman perbudakan. Budak aku berjual di pasar, patagak di meja. Jadi orang ke mangani berjalan di bawah. Budak tu biasanya nan haragonya tinggi adalah yang badannya tinggi gadang, yang badannya sehat, yang tenaganya kuat. Itu tinggi biasanya. Biar laki-laki, biar padusi dicari postur tubuhnya. Tapi di antara budak-budak tadi, ada budak tadi badannya tinggi gadang, sehat nampaknya, tapi dijual dengan harga murah. Sehingga jangan orang hanya ditempelan di situ harganya. Dorang 200 dinar, ini 20 dinar saja. Jadi orang akan membeli ya kecil, apa kok murah nih baik? Ditanya orang ke orang menjual, apa kok murah nih jual budak? Jawaban, ini tukang fitnah. Kecil suaminya, anak baik deh, adikku aja itu. Lagi ketahannya kejahatannya, abang ada 20 dinar, tak ada 20 dinar, 1/10 harganya. Di orang gue yakinnya, tak ada masalah orang budak tukang fitnah pun apa ilahnya. Dia baunya bayar 20 dinar, udah pulang. Suami istri gue biasanya hidupnya aman damai.
mesra di sana. Sajalah ada budak kok, tukang fitnah kok. Aja orang mau cakap pagi petang siang malam. Suatu ketika, kecil budak tadi, Bu, tahu budak apa selingkuh? Selingkuh? Iyo, ketika ibu pergi ke raja, apa tuh Bu orang produksi ke rumah mak? Tak cahayo. Iyo Bu, sumpah. Banyak orang muda bersumpah tukang fitnah. Iyo mana? Cobalah perhatian. Makan tak acuh, tak bentuk biasa Pak dia bilang. Bekol apa istri tadi? Ada mengecek dia juga suami. Pak, awak mengecek sesuatu ke Pak? Apa? Ibu tu, cewek tu orang lain di luar berencana akan membunuh Pak. Hah? Membunuh? Iya mana Pak? Kecek kamunya ke membunuh. Tak percaya. Beko si istri pulang yang suami tadi lalu sebelumnya lalu kecil budak tadi, Pak, kecil ibu tu nyopai ke dukun kamu ambil sumi apa gak dulu lain. Jadi kan diambil ni sumi apa gak dulu lain supaya ringan saya apa beko untuk mencarainya. Jadi ambil sumi Pak serang lalu, hati-hati ya Pak. Yang istri tadi dikeceknya, Bu, kalau ibu ingin istri ibu setia, kau bisa silet Pak. Ambil sungguhnya kan Bu, Pak ibu baik beruntung supaya Pak tu setia, tak selingkuh ni lah. Atau itu caranya? Iya. Yalah mulai berkaruh suami tadi, ambilnya silet yang dia pembantu tadi yang budak tadi, dia ambilnya lah. Sedang mengaca-ngaca sungguhnya kesintanya istri suami itu. Kecil suami, ayo mah kecil. Akhirnya bertinju berabai-rabai silet tadi. Berabai silet tadi, rupanya tak palapin di istri tadi dah. Kanailah kan uring nadi suaminya. Putuilah uring nadi suaminya, mati suaminya ditampai. Yang pihak suami tadi tak senang hatinya ke istri tadi. Saudara dari suaminya bunuhlah istri itu tadi. Dek ikulah mau bunuh lo. Aku keluarga besarnya menyerang naniku, keluarga besariku menyerang. Pacakaklah dua pihak suami istri tadi. Dua keluarga besar. Dek gara-gara apa? Fitnah. Putih buang suami istri. Jadi tidak gara-gara tukang fitnah pada membicara itu. Hati-hati dengan fitnah. Jangan sampai menjadi korban fitnah, apalagi menjadi tukang fitnah. Kemudian bahaya fitnah, orang itu sengsara dunia akhirat. Orang yang suka main fitnah, membuat kecil, malu domba segala macam tu, tak akan pernah bahagia, hatinya tak akan pernah tentram, hidupnya tak akan pernah tenang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah pernah bersabda, seseorang jatuh pada dosa bila ia menceritakan sesuatu yang ia dengar tanpa ia timbang-timbang manfaat atau mudarat. Awak kalau mengicik orang menyampaikan suatu perkataan, timbang-timbang bawa dulu jangan langsung saya. Singkian ini kalau dia mau singkit poncol. Nanya sih masih. Iya, pilah-pilah dan lulai tak mungkin. Iwana kalau masih tanam. Dia awak sifatnya tergesa-gesa, sementara awak tak tahu tergesa-gesa itu sifatnya dari setan, maka terjadilah musibah, bencana, putus hubungan baik gara-gara perkataan yang disampaikan. Bagaimana cara memelihara diri dari fitnah? Dan pertama, berbuat baiklah pada semua orang. Setiap orang awak temui berbuat baik. Jaga-jaga perkataan, jaga perbuatan. Ingat-ingat apa yang awak lakukan itu akan kembali kepada diri awak sendiri.
Samo je membayi bola ke India, baliknya kamu kuat sendiri. Semakin karih buat bayar ke India, semakin karih lu malantun kau. Semakin jahil buat kau orang, semakin kuat lu kejahatan yang balik ke diri buat sendiri. Makanya jadilah orang baik. Jangan pernah menyakiti orang lain, baik secara lahir ataupun secara batin. Itu yang pertama, cara memelihara diri dari fitnah. Yang kedua, bersahabatlah dengan orang yang soleh dan solehah. Kalau bakawan dia orang yang kamaingi kepada Allah, bakawan dia orang yang meningkatkan semangat ibadah. Jadi itu saja bakawan, maka insya Allah akan terhindar dari fitnah. Kemudian hindarkan persaingan dunia. Jangan merasa bersaing. Kok bersaing itu akhirat apa? Rutin tahajud dia merasa tersaing itu rancak. Tapi kan merasa tersaing karena dunia. Rancak dia tetangga sebelah baru beli TV, baru beli TV. Barenci tu 30-an. Kecil lah kau dah. Orang sebelah beli 30 inci, orang dia 40 aja dah. Merasa bersaing. Itu yang akhirnya hubungan sosial anda sehat, merasa bersaing. Mangga merasa bersaing itu. Kadang-kadang Pak, dia sangat memaksakan keinginan, dia ingin bersaing. Orang membeli je piti kontan, awak berhutang. Akhirnya kelakam semua. Itu aku merasa bersaing. Kena sehat. Iri. Wah iri boleh, tapi dalam segi kehidupan akhirat. Dia orang tu ibadahnya rajin mana, dia kesuruhannya capek mana mengaji lah, dia ingin doa dia tu besok awak lagi hidup pada maaf itu. Persoalan akhirat melihat ke atas, persoalan dunia melihat ke bawah. Jangan disibukkan dengan dunia, akhirnya orang mati dalam keadaan terlena. Padahal dunia itu mata ul-ghurur, perhiasan yang menipu. Sampai di mana dunia kau nikmati. Apalagi mua kalau ada tempe dulu, tak nikmati yang ni dunia mereka. Papitih bana, aku cerok diriku nak boleh. Kau menonton TV pinggang tak mau ada luri lama-lama. Kemana leh? Ya, jangan merasa bersaing dalam hal duniawi, tapi boleh merasa bersaing dalam segi ibadah akhirat. Jangan mau ketinggalan kawan tambah salehah, awak indah atau beliau terpacu. Awak bilolah keserumannya tahu beliau segi akhirat. Sudah tu memelihara diri dari fitnah. Banyaklah diam, jangan meladeni orang yang banyak bicara. Kecik Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Kalau lain sesuatu yang bermanfaat diperbincangkan, tapi jangan mau tahu-tahu kosong. Percakapan itu ada 3. Ada percakapan yang berisikan dosa, percakapan yang berisikan pahala, perkataan yang sia-sia. Sia-sia apa hari tapi nak dosa. Tidak ada faedah. Kan dikaji-kaji. Sianu teman-teman, sianu tu. Tak usah sianu sampai. Sianu kuah. Sudah tu yang terakhir, memelihara diri dari fitnah. Jangan banyak tanya. Sebab kalau banyak tanya itu membuka pintu keburukan. Kecil Rasulullah, yasqutu lakum salasan. Allah mengutuk kamu dalam 3 perkara. Qila wa qala, banyak bicara. Wa kasratus su'al, banyak tanya. Wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Jadi banyak tanya, buat dikutuk ya Allah. Tak perlu tanya Allah. Takkan ada anak saya tu mana? Kan dia pindah ada. Kan tak pindah tak tanya.
beko akan melahirkan fitnah. Bacuki bacuki selidik ayo untuk adi selidik gunanya untuk apa, faedahnya untuk apa. Awak kalau sibuk jalan semua, akhirnya nanjannya hilang dalam kepala awak. Ya. Mudah-mudahan dengan pengajian bulan Safar bahwa terhindar dari segala sesuatu yang menyebabkan amal ibadah awak bernilai kosong, nol. Jangan sampai awak menjadi orang muflis, bangkrut. Awak lain puasa, berzakat, salat, tapi pahala awak cuma untuk membayar dosa-dosa kepada korban yang semasa di dunia. Awak suka menghina, memfitnah, memakan harta orang lain. Dan kita semua termasuk orang yang selamat di dunia sampai ke akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salah dan janggal dalam penyampaian, aku minta maaf dan sebenarnya